Dia baik banget, sampai kamu ngerasa kayaknya nggak mungkin ya ada orang seideal dia. Nah, bisa jadi kamu lagi kena teknik love bombing nih. Aku bakal bedah pelan-pelan. Kenapa fase dimanja ini sebenarnya adalah jebakan awal, sebelum semuanya nanti berasa mencekik. Kamu ngerasa nggak sih kayak lagi ada di film romantis yang alurnya terlalu cepat? Baru kenal hitungan hari, tapi dia udah kasih perhatian yang intens banget. Chat nggak berhenti, sampai janji-janji manis yang bikin kamu mikir, wah ini nih orang yang aku cari selama ini. Tapi pernah nggak kamu coba berhenti sejenak, terus nanya ke diri sendiri, kenapa ya dia bisa secepat itu sayang sama aku? Dalam psikologi, ini namanya love bombing. Ini sebenarnya bukan tentang cinta yang tulus kan, tapi tentang kontrol. Jadi, di fase ini, mereka sengaja membanjiri kamu dengan afeksi yang berlebihan supaya sistem pertahanan diri kamu runtuh. Akhirnya, kamu malah ngerasa berhutang secara emosional sama dia. Dan yang paling bikin sedih, banyak dari kita yang terjebak karena kita lagi haus validasi. Kita lagi capek kerja, lagi burnout parah, dan tiba-tiba ada orang yang kasih perhatian penuh ke kita. Rasanya kayak nemu oase di tengah gurun kan? Tapi, fase dimanja ini sebenarnya adalah tahap awal manipulasi. Mereka lagi ngisi hidup kamu supaya nanti ketika mereka mulai narik perhatiannya atau mulai nunjukin sifat aslinya, kamu bakal berusaha setengah mati buat dapetin lagi perhatian mereka yang dulu. Kamu ngerasa relate? Tenang ya, kamu nggak sendiri kok. Yuk kita bedah pelan-pelan gimana cara ngenalin sinyal bahaya ini sebelum kamu terlalu dalam terjebak. Sebenarnya, kenapa sih otak kita gampang banget kena tipu sama kasih sayang yang berlebihan ini? Nah, secara psikologis, ada mekanisme di otak kamu yang namanya reward system. Waktu seseorang kasih perhatian intens, ngasih pujian tiada henti, atau ngebom kamu dengan afeksi, otak kamu lagi dibanjiri sama dopamin dalam jumlah yang masif. Rasanya kayak lagi jatuh cinta, tapi versi yang di-boost berkali-kali lipat. Kamu ngerasa spesial, ngerasa dilihat, dan ngerasa akhirnya ketemu orang yang benar-benar ngerti banget sama kamu. Tapi, di balik rasa nyaman itu, ada jebakan yang licik banget. Love bombing ini sebenarnya bukan tentang cinta kan, tapi soal menciptakan utang emosional. Bayangin deh, ketika dia ngasih perhatian secara berlebihan di awal, dia lagi membangun rekening di pikiran kamu. Dia sengaja ngasih banyak biar nantinya kamu ngerasa punya kewajiban buat ngebales hal yang sama. Secara bawah sadar, kamu jadi ngerasa berhutang budi. Pas dia mulai berubah, mulai dingin, atau mulai manipulatif, kamu bakal mikir, ah, mungkin aku yang salah. Dia kan dulu baik banget sama aku. Itu adalah bentuk cognitive dissonance atau pertentangan batin. Kamu berusaha mati-matian buat mencocokkan ingatan kamu tentang dia yang sebaik malaikat dengan realita dia yang sekarang mulai bikin kamu sakit hati. Jadi, kamu akhirnya rela ngelakuin apa aja, bahkan mengorbankan batasan diri kamu sendiri, cuma demi dapetin lagi dosis perhatian yang dulu dia kasih. Disinilah letak bahayanya. Kamu nggak lagi mencintai orangnya, tapi kamu kecanduan sama perhatian yang dia kasih sebagai alat kontrol. Kamu terjebak dalam siklus di mana harga diri kamu pelan-pelan diambil alih sama dia, karena kamu merasa harus terus bayar utang emosional itu dengan cara nurutin semua kemauan dia. Jadi, coba deh, kamu tarik nafas dulu, tenang, coba tanya sama diri sendiri, apakah kebaikan dia itu tulus, atau ada agenda terselubung buat bikin kamu nggak bisa lepas dari dia? Karena cinta yang sehat itu harusnya bikin kamu ngerasa tenang dan dihargai, bukan malah bikin kamu selalu harus membayar demi dapetin sisa-sisa perhatiannya.
Nah, sekarang saatnya kita bahas taktik pertahanan diri yang paling krusial. The slow down strategy. Aku tahu banget, rasanya diguyur perhatian yang intens itu emang candu banget kan? Ibaratnya, kamu lagi dikasih suntikan dopamin dosis tinggi tiap hari. Tapi, di titik inilah kamu harus punya keberanian buat ngerem sejenak. Kenapa harus ngerem? Karena secara psikologis, saat kita lagi dibombardir kasih sayang, atau yang kita kenal sebagai love bombing, otak kita mengalami cognitive dissonance. Logika kamu mungkin sadar, ada yang aneh. Tapi emosi kamu lagi terlalu senang buat percaya kalau ini terlalu bagus untuk jadi nyata. Akibatnya, kamu kehilangan kemampuan buat melihat pola yang sebenarnya. Cara buat ngerem itu simpel, tapi ya butuh disiplin tinggi. Pertama, jangan pernah bikin keputusan besar atau komitmen mendadak saat dia lagi ngasih perhatian berlebih. Kalau dia mendesak kamu buat pacaran, ngenalin ke keluarga, atau pindah ke tahap yang lebih serius dalam waktu singkat, tarik nafas, terus bilang, "Aku senang banget sama perhatian kamu, tapi aku butuh waktu buat menikmati proses ini pelan-pelan." Kedua, mulailah buat batasan atau boundaries kecil. Kalau biasanya kamu langsung bales chatnya dalam hitungan detik, coba kali ini kamu kasih jeda yang wajar. Bukan buat main tarik ulur atau game, tapi supaya kamu punya ruang buat bernafas dan berpikir rasional. Kamu harus kembali ke dirimu yang asli. Ingat ya, orang yang tulus akan menghargai kenyamanan kamu, sedangkan orang yang punya agenda tersembunyi akan merasa terganggu kalau kendali mereka atas waktu kamu mulai berkurang. Saat kamu mulai melambat, kamu bakal lihat satu hal. Kalau dia tiba-tiba marah, tersinggung, atau justru menarik diri secara drastis saat kamu minta waktu sedikit lebih lama, itu adalah sinyal merah yang paling jelas. Itu tandanya dia bukan sayang sama kamu, tapi dia lagi butuh mangsa yang mau nurut sama ritme yang dia ciptain. Jadi, jangan takut buat melangkah mundur selangkah. Kamu nggak perlu berburu-buru buat jadi siapapun demi memuaskan dia. Cinta yang sehat itu tenang, bukan kayak balapan yang bikin kamu terengah-engah. Kamu berhak punya kontrol atas perasaan kamu sendiri, dan kamu nggak punya kewajiban buat mengikuti kecepatan yang dia paksa ke kamu. Nah, sekarang ada satu cara paling ampuh buat ngetes apakah kebaikan dia itu tulus atau cuma sekedar jebakan love bombing. Aku sebut ini sebagai the boundary test atau tes batasan. Di fase awal kan biasanya kamu ngerasa dia selalu ada, selalu dengerin, dan seolah dunianya cuma muter di sekitar kamu. Nah, di sini coba deh kamu sesekali bilang tidak. Misalnya pas dia minta ketemu di jam yang bikin kamu nggak nyaman, atau pas dia maksa kamu buat cerita hal yang sebenarnya masih bikin kamu risih. Pas kamu bilang nggak bisa atau aku butuh waktu sendiri, perhatiin reaksinya baik-baik ya. Ini momen paling krusial buat nentuin sifat aslinya. Kalau dia orang yang sehat secara emosional, dia bakal bilang, "Oh, oke, aku ngerti. Kita cari waktu lain ya." Dia bakal kasih kamu ruang. Tapi, kalau dia pelaku love bombing, reaksinya biasanya bakal beda jauh. Dia mungkin bakal langsung nunjukin kekecewaan yang berlebihan, kayak seolah kamu udah ngelakuin dosa besar, cuma karena kamu minta waktu buat diri sendiri. Bisa jadi dia bakal pakai teknik manipulasi rasa bersalah. Dia mungkin bilang, "Ya udah nggak apa-apa, padahal aku udah nyiapin ini itu buat kamu." Atau, "Aku kira kamu beda sama yang lain, ternyata kamu sama aja ya, susah diajuk komitmen." Lihat polanya, dia mencoba bikin kamu ngerasa bersalah karena kamu berusaha menjaga ruang pribadimu. Dalam psikologi, ini namanya guilt tripping. Tujuannya biar kamu ngerasa takut buat nolak dia lagi, supaya kontrolnya ke kamu tetap stabil. Ingat ya, orang yang beneran sayang bakal menghargai batasan kamu. Bahkan mereka justru seneng kalau kamu bisa tegas sama diri sendiri. Kalau dia malah marah atau narik kasih sayangnya cuma karena kamu bilang tidak, itu tanda kalau dia nggak lagi bangun hubungan yang setara. Dia lagi bangun kandang, biar kamu nggak bisa kemana-mana. Jadi jangan pernah takut buat bilang tidak. Orang yang tepat nggak akan marah cuma karena kamu punya hak buat menentukan batasanmu sendiri.
Kalau dia nggak bisa nerima itu, mungkin dia memang nggak pernah tulus dari awal. Kamu berhak punya ruang buat bernafas. Jadi jangan biarkan siapapun mengambil hak itu atas nama cinta. Tapi jujur ya, saat kita lagi di tengah-tengah badai love bombing, rasanya emang susah banget buat berpikir jernih. Kita tuh kayak lagi pakai kacamata kuda, cuma bisa lihat hal-hal manis yang dia kasih, dan secara nggak sadar, kita perlahan-lahan mulai nalik diri dari lingkungan sekitar. Nah, disinilah peran support system kamu jadi krusial banget. Kamu butuh orang-orang yang udah kenal kamu jauh sebelum dia datang. Kenapa? Karena mereka punya peta tentang siapa diri kamu yang sebenarnya. Mereka bisa lihat perubahan drastis yang mungkin kamu sendiri nggak sadar. Kadang, kita emang butuh tamparan realita dari sahabat lama. Mungkin mereka bakal bilang, kok akhir-akhir ini kamu beda banget ya? Kayak bukan kamu yang aku kenal. Atau, kenapa kamu jadi ngebatasin diri buat main sama kita? Denger ya, dengerin mereka. Jangan defensif dulu. Karena love bomber itu sering banget pakai taktik isolasi. Dia mau kamu ngerasa cuma dia satu-satunya orang yang ngerti kamu, supaya kamu nggak dapat perspektif objektif dari luar. Dia pengen kamu terkunci di dunianya dia aja. Jadi, jangan pernah ya putusin koneksi sama teman-teman atau keluarga cuma karena dia minta waktu berdua terus. Hubungan yang sehat itu nggak nuntut kamu buat ninggalin dunia kamu yang sebelumnya. Justru, hubungan yang sehat itu harusnya bikin dunia kamu makin luas, bukan malah jadi sempit karena cuma ada dia di sana. Kalau kamu ngerasa mulai dijauhkan dari orang-orang tersayang, nah itu red flag paling besar. Please, tetap jaga hubungan sama orang-orang yang berani jujur sama kamu. Mereka adalah jangkar kamu saat ombak emosi ini lagi tinggi-tingginya. Jangan biarkan dia bikin kamu terisolasi. Karena saat kamu sendirian, saat itulah kamu paling gampang dimanipulasi. Tetaplah terkoneksi, tetaplah jadi diri kamu sendiri. Dan jangan biarkan satu orang pun mengubah arah hidupmu hanya karena dia bilang itu adalah bentuk kasih sayang. Kamu berharga, dan kamu berhak punya orang-orang yang beneran sayang sama kamu, bukan cuma yang pengen ngendaliin kamu. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan ya, kalau cinta yang sehat itu ibarat menanam benih. Dia butuh waktu, dia butuh proses, dan dia tumbuh pelan-pelan tanpa harus memaksakan keadaan. Nah, kalau ada seseorang yang tiba-tiba datang dan langsung membanjiri hidup kamu dengan perhatian yang bikin kamu sesak, bukannya nyaman, kamu justru harus mulai mawas diri. Aku mau kamu ingat satu hal penting ini. Hak kamu untuk merasa aman dan tenang itu jauh lebih berharga daripada validasi berlebihan yang dia kasih ke kamu. Jangan pernah tukar kedamaian batin kamu cuma demi rasa dipuja yang sebenarnya dangkal. Validasi dari diri sendiri jauh lebih awet daripada validasi dari seseorang yang punya agenda tersembunyi. Yuk, mulai hari ini kita lebih waspada sama pola-pola yang gak wajar. Belajar buat bilang enggak kalau kamu merasa ada yang janggal. Dan jangan takut untuk melangkah mundur kalau hubungan itu mulai terasa mencekik. Kan kamu berhak mendapatkan cinta yang tenang, yang menghargai ruang pribadi kamu, dan yang bikin kamu tetap bisa jadi versi terbaik diri kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa pembahasan ini ngebantu kamu buat lebih paham soal batasan dalam hubungan, jangan lupa buat like, komen pendapat kamu di bawah, dan pastikan kamu udah subscribe ke Gen Z ya, supaya kita bisa terus belajar bareng buat menjaga kesehatan mental dan hubungan kita. Jaga diri kamu baik-baik ya, kamu berharga. Sampai ketemu di video selanjutnya.